Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Rahmatul Inayah, NIM 2210131100081. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam model pengembangan kurikulum. Sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam model pengembangan kurikulum, kita harus tahu apa pengertian dari model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur yang sistematis dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oke, menurut buku teori dan telaah pengembangan kurikulum, model pengembangan kurikulum sendiri terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama yaitu administratif. Pengembangan ini juga disebut sebagai sistem komando. Kenapa? Karena pengembangan ini merupakan pendekatan kurikulum yang muncul dari atas inisiatif para pejabat pendidikan dan bersifat sentralisasi dan perintah langsung dari atas ke bawah. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga sebagai land staff, yaitu model artinya pelaksana suatu program berdasarkan garis perintah. Yang kedua yaitu pendekatan akar rumput. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari administratif, karena dimana pengembangan kurikulum ini dimulai dari inisiatif yang muncul dari guru sebagai tenaga pendidik dan ujung tombak di lapangan. Kemudian disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. Yang ketiga yaitu model Taylor. Model Taylor ini menitikberatkan pada bagaimana merancang suatu kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan dan misi institusi lembaga pendidikan. Menurut Taylor sendiri, ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan suatu kurikulum. Yang pertama yaitu analisis tujuan, yang kedua pengalaman belajar siswa, yang ketiga mengorganisasikan pengalaman belajar, yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk model yang keempat yaitu model Hilda-Taba. Model Hilda-Taba ini lebih menitikberatkan pada bagaimana pengembangan kurikulum sebagai suatu proses kebaikan dan penyempurnaan kurikulum. Menurut Taba, pengembangan kurikulum ini harus melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan eksperimen, melakukan uji pada unit eksperimen, yang ketiga perbaikan dan konsolidasi, yang keempat mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum, yang terakhir yaitu penerapan kurikulum. Model pengembangan yang kelima yaitu model Olivia. Model kurikulum ini dirancang untuk menggambarkan konsep yang sistematif dan bersifat komprehensif. Artinya, rancangan itu harus menjelaskan secara utuh dan menyeluruh yang terbentuk dalam suatu sistem. Yang keenam yaitu model Beauchamp. Menurut Beauchamp, pengembangan kurikulum harus mengacu pada 4 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan cakupan wilayah kurikulum, menentukan pihak yang ikut terlibat di dalamnya, mengorganisasikan dan prosedur pengembangan. Yang keempat yaitu implementasi dan penerapan kurikulum. Selanjutnya yaitu model berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan model yang berpengaruh dari munculnya pendidikan berdasarkan kompetensi yang menekankan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performa yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu model berbasis masyarakat. Model kurikulum berbasis masyarakat ini bisa dikembangkan dalam lingkup nasional, regional, maupun lingkup lokal oleh guru di sekolah. Dari ke-8 model pengembangan kurikulum tersebut, menurut saya model pengembangan kurikulum yang paling cocok untuk diadaptasikan dalam pengembangan pendidikan dasar saat ini adalah model pengembangan berbasis kompetensi. Karena apa? Karena model kurikulum tersebut dibutuhkan di masa mendatang dengan harapan akan mampu membekali para siswa dalam menghadapi tantangan hidupnya di kemudian hari secara mandiri, cerdas, kritis, rasional, dan kreatif. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.